Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Murniatul Wardah Dirhami. Saya Ernawati. Saya Radin Taufidia. Saya Devi Zulfa. Saya Erna Agustin. Saya Ina Sofa. Di sini kami akan mempresentasikan makalah sejarah yang berjudul Konsep Manusia dalam Perubahan dan Keberlanjutan Aspek Ekonomi Sosial. Pembahasan pertama akan dibahas oleh Saudari Murniatul Wardah Dirhami. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Manusia mengalami perubahan dan berkelanjutan. Maksudnya, manusia dalam setiap detiknya mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perubahan sosial bisa terjadi karena bertambah atau berkurangnya penduduk. Misalnya, dengan mengetahui sistem kepemilikan tanah, bagi hasil, gadai, hingga pembagian kerja. Kemudian, faktor lainnya bisa terjadi karena adanya penemuan-penemuan baru. Proses perubahan sosial dapat terjadi melalui difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari perubahan dan keberlanjutan karena kehidupan manusia bersifat dinamis, yang artinya kehidupan manusia terus bergerak maju seiring perputaran waktu, dan berbagai perubahan terus terjadi saling berkaitan dan berkelanjutan. Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Contoh, perubahan sosial dari masyarakat berburu kemudian menetap lalu menuju ke masyarakat meramu. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Ina Sofa Salsabila. Baik, kita lanjut ke pembahasan A. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Manusia mengalami perubahan dan keberlanjutan, maksudnya manusia dalam setiap detiknya mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks dikatakan mengalami perubahan apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran. Dalam waktu yang relatif singkat, perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari luas. Dan hal ini terus berlanjut sampai manusia meninggalkan alam dunia. Sebagaimana konsep lainnya, pembangunan selalu dinamis dan berkembang sesuai dengan tuntunan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Apabila dahulu pembangunan lebih memutuskan perhatian pada pertumbuhan ekonomi, maka seiring dengan kerusakan alam yang terus terjadi, muncullah kemudian konsep pembangunan keberlanjutan yang lebih ramah lingkungan. Munculnya isu pengembangan berkelanjutan seiring dengan gagasan merebaknya masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan yang masih mengikuti paradigma pembangunan ekonomi konvensional. Menurut penulis menjadi penting untuk dikaji. Baik, pembahasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Erna. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan. Mengingat pembangunan manusia bertujuan lebih luas dan mencakup aspek sosial. Maka untuk mencapai tujuan pembangunan manusia, pemerintah perlu meningkatkan anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan memudahkan akses masyarakat. Untuk mencapai kesempatan ekonomi, kesempatan sosial lainnya, terutama pendidikan dan kesehatan. Aspek sosial lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan adalah pendidikan. Kaitan antara aspek pendidikan dengan pembangunan berkelanjutan. Penulis fokus pada program Indonesia Pintar yang diluncurkan oleh pemerintah. Sebuah program pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan akses bagi anak-anak sekolah. Guna mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, pemerintah telah berupaya mengatasi berbagai kendala dalam program ini. Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian sebagai upaya untuk program ke depan. Antara lain pendidikan non-formal, kondisi geografi Indonesia, akses ke sektor perbankan, serta penyiapan guru, sarana, dan prasarana pendidikan.
Baik, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Erna Agustin. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial antara lain sebagai berikut. Perubahan lambat, evolusi; perubahan cepat, revolusi; perubahan kecil, perubahan besar; perubahan yang dikehendaki atau direncanakan; perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan; dan perubahan struktural. Adapun penyebab perubahan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Penyebab perubahan sosial yang pertama adalah karena adanya perubahan jumlah penduduk yang disebabkan karena berkurang atau bertambah penduduk di suatu daerah. Yang kedua, penemuan. Dan yang ketiga, konflik di masyarakat. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimiatus Salam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak dari perubahan sosial. Dampak positif perubahan sosial adalah munculnya nilai dan norma yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Perkembangannya lembaga sosial baru dan pesatnya perkembangan teknologi. Dampak negatif perubahan sosial adalah munculnya disorganisasi sosial, kultural shock, dan kultural lag. Adapun faktor penyebab perubahan sosial yaitu: 1. Kurangnya interaksi dengan masyarakat lain; 2. Masyarakat bersikap tradisional; 3. Pendidikan rendah; 4. Prasangka buruk terhadap budaya asing; 5. Hambatan ideologi; 6. Kepentingan yang tertanam kuat; 7. Kehidupan masyarakat yang terasing. Cara mengatasi hambatan perubahan sosial yang bisa diterapkan yaitu dengan meningkatkan interaksi antar masyarakat. Cara ini bisa dimulai dengan hal-hal terkecil seperti membeli berbagai kebutuhan pokok di warung tetangga, bertegur sapa dengan masyarakat yang masih satu desa, dan lain-lain. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Radina. Baik, penjelasan selanjutnya ialah konsep dengan perubahan keberlanjutan aspek sosial. Maksud dari konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah adalah dalam ilmu sejarah tidak hanya mempelajari sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau saja, namun berupa pengulangan, kesinambungan, serta perubahan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh umat manusia. Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari perubahan dan keberlanjutan karena kehidupan manusia bersifat dinamis, yang artinya kehidupan manusia terus bergerak maju seiring perputaran waktu, dan berbagai perubahan terus terjadi saling berkaitan dan berkelanjutan. Proses perubahan sosial dapat terjadi melalui difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Menyikapi pengaruh perubahan sosial budaya, maka sikap kita harus mendorong perubahan tersebut ke arah yang lebih baik, seperti menyaring kebudayaan asing yang masuk yang sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi Zulfa. Selanjutnya saya akan membahas kesimpulan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa manusia mengalami perubahan dan berkelanjutan. Maksudnya, manusia dalam setiap detiknya mengalami perkembangan. Apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu berkelanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan mempunyai 3 tujuan utama, yaitu tujuan ekonomi, efisiensi, dan pertumbuhan. Tujuan ekologi, konservasi sumber daya alam, dan tujuan sosial, mengurangi kemiskinan dan pemerataan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.